Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Dengan aku, Lukman. Mari kita membahas sebuah pertanyaan, yaitu apakah Yajuj Majuj sudah muncul? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan apakah Yajuj Majuj sudah muncul atau belum, kita harus paham bahwa kemunculan Yajuj Majuj ketika akan mendekati hari kiamat. Dikarenakan kemunculan Yajuj Majuj merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kiamat terdiri dari berbagai macam peristiwa, di mana peristiwa-peristiwa tersebut saling berurutan. Nah, sebelum kemunculan Yajuj Majuj, ada dua peristiwa penting, yaitu munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi, Yajuj Majuj tidak akan muncul sebelum dua peristiwa tersebut. Ada yang menganggap bahwa Yajuj Majuj adalah bangsa Mongol atau bangsa-bangsa lainnya. Dan Dajjal merupakan sistem. Pertanyaannya, apakah Nabi Isa alaihissalam juga sistem? Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila Yajuj Majuj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Nah, kita fokus pada kalimat turun dengan cepat. Hal ini tidak bisa disamakan dengan bangsa Mongol atau bangsa-bangsa lainnya yang berekspansi puluhan tahun atau mungkin bahkan sampai ratusan tahun. Berikut dalil mengenai Yajuj dan Majuj. Ada 3 hadis dengan matan yang hampir sama, yaitu hadis riwayat Muslim, nomor hadis 5228, hadis riwayat Sunan Tirmizi, nomor hadis 2166, dan hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 4065. Berikut aku bacakan hadis riwayat Muslim, nomor hadis 5228. Telah menceritakan kepada kami Abu Khaisamah Juhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Jabir At-Ta'i, Hakim Hims, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jubair dari ayahnya, Jubair bin Nufair Al-Hadrami, ia mendengar An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Mihran Ar-Razi, teks miliknya, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Yahya bin Jabir At-Ta'i, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, Jubair bin Nufair dari An-Nawas bin Sam'an, berkata, pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal. Beliau melirihkan suara dan mengeraskannya, hingga kami mengiranya berada di sekelompok pohon kurma. Kami pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami kembali lagi. Beliau mengetahui hal itu pada kami. Lalu beliau bertanya, kenapa kalian? Kami menjawab, wahai Rasulullah, Tuhan menyebut Dajjal pada suatu pagi. Tuhan melirihkan dan mengeraskan suara hingga kami mengiranya ada di sekelompok pohon kurma. Beliau bersabda, selain Dajjal, yang lebih aku khawatirkan pada kalian, bila ia muncul dan aku berada di tengah-tengah kalian, aku akan mengalahkannya. Bukan kalian. Dan bila ia muncul dan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri, dan Allah adalah penggantiku atas setiap muslim. Ia adalah pemuda ikal, matanya menonjol,
mirip Abdu al-Uzza bin Qatan. Siapapun di antara kalian yang melihatnya, hendaklah membaca permulaan surat Al-Kahfi. Ia muncul di antara Syam dan Irak, lalu banyak membuat kerusakan di kanan dan di kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah kalian. Kami bertanya, berapa lama ia tinggal di bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 40 hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu pekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Tuhan tentang satu hari yang seperti satu tahun? Cukupkah bagi kami sholat sehari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, tapi perkirakanlah ukurannya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seperti hujan yang diakhiri angin. Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Lalu langit menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Bumi lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang. Lalu ia berkata padanya, keluarkan harta simpananmu. Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Kemudian ia memanggil seorang pemuda belia. Ia menebasnya dengan pedang, lalu memutusnya menjadi dua bagian, lalu memanggilnya. Ia datang mangutkan wajahnya, seraya tertawa. Saat ia seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus, di Menara Putih, dengan mengenakan dua baju berwantek zafaron, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air menetes, dan bila ia mengangkat kepala, keringat bercucuran, seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, kecuali mati, dan bau nafasnya sejauh mata memandang. Ia mencari Dajjal, hingga menemuinya di pintu Lud, lalu membunuhnya. Setelah itu, Isa putra Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Saat mereka seperti itu, Allah mewahyukan padanya, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada yang bisa memerangi mereka. Karena itu, giringlah hamba-hambaku ke Tur. Allah mengirim Yajuj dan Majuj dari segala penjuru. Mereka datang dengan cepat. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Lalu, yang terdepan melintasi Danau Tabari dan minum, kemudian yang belakang melintasi. Mereka berkata, tadi di sini ada airnya. Nabi Allah Isa dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian saat ini. Lalu Nabi Allah Isa dan para sahabatnya menginginkan Allah mengirimkan cacing di leher mereka. Lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa. Lalu Isa dan para sahabatnya datang. Tidak ada satu sejengkal tempat pun, melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka. Lalu Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengirim burung seperti leher unta. Burung itu membawa mereka dan melemparkan mereka seperti yang dikehendaki Allah. Lalu Allah mengirim hujan kepada mereka. Tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan. Hujan itu membasahi bumi hingga dan meninggalkan genangan-genangan di mana-mana. Allah memberkahi kesuburannya hingga sekelompok manusia cukup dengan unta perahan. Satu kabilah cukup dengan sapi perahan dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu,
Tiba-tiba Allah mengirim angin sepoi-sepoi, lalu mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim di bawah ketiak mereka. Dan orang-orang yang tersisa adalah manusia-manusia buruk. Mereka melakukan hubungan badan secara terang-terangan, seperti keledai kawin. Maka atas mereka itulah kiamat terjadi. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr As-Sadi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dan Al-Walid bin Muslim. Berkata Ibnu Hujr, hadis salah satunya membaur pada hadis yang lain dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dengan sanad ini seperti yang telah kami sebutkan. Tapi ia menambahkan setelah sabda beliau, tadi di sini ada airnya. Mereka berjalan hingga sampai Gunung Khamar, Gunung Baitul Maqdis. Mereka berkata, kita telah membunuh orang-orang yang ada di bumi. Ayo kita bunuh yang ada di langit. Mereka pun melesakkan panah mereka ke langit. Lalu Allah membalikkan panah mereka bermerah darah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hujr, sesungguhnya aku telah menurunkan hamba-hambaku. Tidak ada seorang pun yang bisa memerangi mereka. Disebutkan pada hadis tersebut bahwa kemunculan Yajuj dan Majuj setelah Nabi Isa alaihissalam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal, di mana sebelumnya Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal di pintu Lut. Bagi manusia, ada dua kemungkinan ketika Yajuj Majuj muncul, yaitu mati oleh Yajuj Majuj atau bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan kita tidak mengalami kedua hal tersebut. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa Yajuj Majuj belum muncul. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ya ta'awalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Silahkan jika ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.